Tapi oke, nanti kita coba tipis-tipis kita sampaikan, kita ulangi beberapa yang patut kita ulangi. Tetapi sebelum ke sana, memang pada intinya saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bagaimana menghadapi kebutuhan perjuangan tentang reforma agraria. Tentu tinjauan kita adalah tinjauan Marxisme, tentu kayak itu. Kemudian secara umum tentang RA, prinsip-prinsip utama tentang RA, dan kemudian bagaimana kita memotret dan merefleksikan pelaksanaan RA yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Jakarta pada khususnya. Dan kemudian yang berikutnya adalah mungkin kita patut mengkonsolidasikan persepsi kita tentang bagaimana kemudian syarat-syarat pelaksanaan reforma agraria dapat kita tempuh secara seoptimalnya. Nah, sebelum ke sana, Bang Mugi mohon izin, saya perlu sampaikan tentang beberapa problematika pokok yang ada di Jakarta. Dalam banyak pengalaman ketika saya dengan banyak kawan-kawan melihat ini, pertama kita tidak bisa memungkiri bahwa Jakarta adalah kota yang paling timpang di Indonesia. Jadi itu perlu kita ingat bahwa Jakarta kota yang paling timpang di Indonesia. Kelihatannya megah, gemerlap, dan gegap gempita, tetapi sejujurnya Jakarta kota yang paling timpang. Bahkan terendah kedua paling timpang di Indonesia setelah DIY. Nah, ini tentu membuat kita sangat prihatin. Kenapa kemudian ini menjadi timpang? Beberapa penyelaman masalah yang kita masuki selama ini, bahwa ada persoalan pokok, antara lain adalah bagaimana kemudian ada ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang ada di Jakarta. Dalam kajian dan tinjauan belasan tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, bahkan saat mungkin saya masih di game ini, kurang lebih gitu, kita seringkali mendiskusikan tentang misalnya soal akses pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Tapi kemudian sesungguhnya ketika kita berkeliling ke kampung-kampung kota, itu bahasanya Bung Dedi dan Madi tadi, sejarah kampung kota juga dapat, ternyata persoalan yang tidak kalah pelik adalah persoalan yang namanya penguasaan lahan sebagai ruang hidup masyarakat di Jakarta. Nah, itu riset kecil-kecilan keliling kota, dan itu menjadi tupoksi. Kemudian yang kedua, ada persoalan mengenai ekosektoral pembangunan. Integrasi pembangunan di kita mungkin bukan di Jakarta ya, di seluruh daerah-daerah atau di Indonesia ini menjadi persoalan. Ya, satu contoh misalnya ada satu kejadian kecil, tapi kemudian dirumit karena harus ada irisan dari sekian lini atau sektor. Nah, ini kemudian sangat-sangat menghambat, termasuk persoalan agraria di Jakarta. Ketiga, persoalan proyektisme. Ini juga menjadi kultur yang akut, negatif kultur yang akut, yang ada bukan hanya di Jakarta, tetapi di banyak tempat. Bagaimana kita membicarakan tentang misalnya gagasan peta Jakarta yang sudah digagas, disiapkan oleh Gubernur Jakarta tahun 1953 Samsul Rijal, tapi kemudian dalam patahan perjalanannya, khususnya setelah Orde Baru, yang terbangun cara pandang pembangunannya adalah proyektisme. Dalam beberapa pandangan dan
ungkapan yang pernah disampaikan oleh almarhum Giat Wahyudi misalnya lewat artikel peta lawas Jalan Baru, itu kita bisa disuguhkan ya mengenai itu. Jadi akhirnya kita menjadi dilematis dan merasa berada di persimpangan jalan. Nah, ini kemudian berakibat pada kebijakan-kebijakan. Saya seringkali menyampaikan ketika rapat-rapat di parlemen tentang politik anggaran, seringkali kita mengatakan bahwa motif politik anggaran ini kemana arahnya. Satu contoh misalnya anggaran besar untuk buat jalan untuk siapa? Mungkin gitu kata Weslenta ya, ya kan gitu. Jalannya banyak dibangun, tapi dari satu real estate ke real estate yang berikutnya. Kata Oma Irama sungguh, gitu loh. Nah itu adalah contoh-contoh kecil. Begitu Bung Heri Purnomo ya. Di Bekasi juga begitu ya. Makanya ada Sumarekon. Oke, itu sebagai prolog gitu kan. Nah, kembali ke laptop, rekan-rekan, teman-teman semua, bahwa yang pasti tadi Bung Diri sampaikan ketika kita bicara agraria tentu ada sakral romantik bagi kita ya, seperti itu. Karena bagaimanapun juga ketika kita berbicara tentang agraria, kita tidak bisa memandang itu hanya sepotong-sepotong, tetapi itu adalah bagian dari bagaimana kita mengusung perjuangan terhadap warga atau rakyat dimanapun juga berada untuk bisa memiliki hak atas alat produksinya. Karena bagaimanapun juga itu tidak bisa dipungkiri. Dan tentu ketika akhirnya kita dituntut atau memiliki tuntutan untuk menghadapi itu, ya kita juga pasti akan memiliki pijakan bagaimana kemudian apa yang sering kali disampaikan oleh Soekarno tentang sumber penghisapan penjajahan penindasan yaitu kapitalisme dan seterusnya, itu adalah satu keniscayaan ya untuk disusun secara progresif. Nah, tinggal kemudian bagaimana mewujudkan praktek-praktek teori perjuangan, alat perjuangan yang disiapkan. Nah, memang tidak mudah karena menurut saya tantangan ini bukan hanya hari ini, ya. Aktivis Indonesia Merdeka sekalipun di masa yang lampau juga mengalami godaan-godaan ini juga, ya. Betul Bung Iwan ya, mengalami godaan-godaan. Nah, godaan-godaan ini seringkali membuat terlena, itu kata Diki Nurjana. Ya, membuat terlena di banyak kalangan, termasuk wabil khusus kalangan pemangku kepentingan. Gitu. Nah, memang kita kalau ngomong di FGD bicara apa gitu ya, itu sih memang cakep gitu kan, progresif gitu kan. Tapi ketika kita dibenturkan pada kenyataan dan realitas politik kebijakan itu tidak bisa tidak. Padahal next. Oke. Nah, teman-teman semua, ini sebetulnya pelajaran kita sejak zaman game ini ya. Ya kita sebetulnya sudah banyak ya diamanatkan, dibimbing lah ya. Kalau kita lihat teori ekonomi politik Marx ya, bagaimana kemudian ada relasi-relasi produksi ya. Nah, kemudian relasi produksi yang hari inilah yang kemudian kita bisa konsumsi, yaitu relasi produksi yang tidak setara, relasi produksi antara yang kuat dan yang tidak kuat, yang lemah dengan tidak lemah, seperti itu. Dan itu prakteknya. Makanya mungkin juga Bung Ferdi itulah yang menginspirasi Oma Irama membuat lagu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, mungkin Oma Irama mempelajari teori ekonomi politik yang Marx gitu kan.
Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi rekan-rekan, teman-teman semua, demikian. Next. Berarti ya. Nah, tadi soal pengertian konsep umum RA, sebelum nanti saya coba menukik bicara tentang RA perkotaan. Kebetulan saya lagi jalan bareng dengan Bung Iwan Nurdin sama Mbak Tirta, Bung Lukman, Bang Ugi laporan lagi nyiapin buku kecil tentang RA perkotaan supaya kita yang aktivitas di kota punya bimbingan bagaimana kemudian sakral romantik perjuangan kita bisa tetap berlangsung, kayak gitu ya. Yang pasti pertama bahwa RA, ya, tadi saya setuju bukan soal sertifikat tanah, bahwa sertifikat tanah adalah bagian dari kesana, itu iya gitu. Maka kemudian tempo hari Bung Iwan Nurdin sempat kritik, Bung Iwan Nurdin dan kawan-kawan sempat kritik saya ketika mendiskusikan atau memperjuangkan kebijakan PTSL di Jakarta, sampai saya diundang di tempat beliau nih di KPA, dihadap-hadapkan dengan rekan-rekannya termasuk dari kementerian. Saya menyampaikan bahwa perjuangan pokok kita adalah penguasaan reproduksi bagi rakyat, penataan ulang lewat penguasaan alat produksi. Namun kemudian dalam praktek kita perlu taktik. Nah, kemudian bagaimana kebijakan negara dalam soal PTSL itu menjadi taktik kita masuk ke ruang-ruang yang lebih substansial. Saya ibaratkan kepada Bung Iwan Nurdin dan kawan-kawan seperti itu, bahwa ini pintu masuk. Jadi Bung Ferdi itu biasa ya, sebelum masuk ke pintu-pintu kamar, masuk dulu ke pintu utama. Kalau sudah masuk ke pintu utama, bisa masuk ke pintu-pintu kamar, termasuk pintu dapur. Itu kata Bung Ferdi suatu ketika kepada saya dengan tergopoh-gopoh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi soal penataan ulang, penguasaan dan seterusnya. Nah, tinggal bahwa kemudian penataan itu siapa? Ini kan perlu dipertanyakan berulang-ulang supaya kita nggak salah kaprah kayak gitu. Maka kemudian kenapa kemarin di pemilu saya mengusung tentang gebuk mafia tanah rakyat, bukan gebuk mafia tanah. Karena ketika itu diusung gebuk mafia tanah, nanti yang ribut antar mafia tanah. Kurang lebih gitu. Nah, dalam konteks pengertian umumnya juga, memang tentang RA kita tahu bahwa itu bagian dari perjuangan tanah untuk rakyat atau reform. Tapi kemudian ketika ada pengembangan pengertian dan praktek untuk itu terhadap land reform plus, ya, yaitu reforma agraria, maka sesungguhnya itu juga bagian yang tak lepas dari RA perkotaan. Tadi Bung Dedi membicarakan tentang pemukiman. Pemukiman itu bukan cuma soal rumah, bukan cuma soal lingkungan. Kalau saya mengatakan ketika bicara pemukiman, mau vertikal, horizontal, atau tal-tal lainnya, itu nggak lepas dari namanya ekosistem pemukiman. Karena ekosistem pemukiman itu bagian dari kebutuhan mendasar yang lengkap dan komplit bagi manusia untuk mendapatkan haknya atas pemukiman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Lanjut. Next. Nah, kemudian dalam tatanan mikro 5. Oke. Kemudian dalam tatanan mikro tentu tujuan RA seoptimal mungkin bagaimana bisa menempatkan itu
atau lahan-lahan atau tanah itu lebih produktif. Maka kemudian dalam banyak dialektika dan dinamika yang kita hadapi, maka saya dengan beberapa kawan, termasuk Bung Iwan Nurdin, misalnya Bung Dedi, mendefinisikan bahwa reforma agraria perkotaan itu akan lebih spesifik pada persoalan pertama pemukiman, kedua adalah tempat usaha. Nah, pengembangan teoretiknya itu juga bisa direlasikan dengan hubungan kota dan desa. Kebetulan sekarang saya di bidang perekonomian daerah, termasuk pangan. Bagaimana kemudian soal tempat usaha itu juga dihubungkan dengan pembangunan di daerah, termasuk soal memutus mata rantai lingkaran setan antara proses produksi dan proses konsumsi. Karena kita tahu bahwa kita ini jadi negara aneh, yang produksi jualnya murah, yang konsumsi belinya mahal, seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari pengembangan RA perkotaan atau sebenarnya praktek RA perkotaan yang kemudian kita jangkau dalam aspek-aspek pengertiannya, seperti itu. Lanjut. Nah, prinsip-prinsip utama RA tadi sudah disampaikan banyak. Yang pasti bahwa ketika ada sengketa, konflik, saya menyampaikan ada sekian ratus pendampingan. Kebetulan tempo hari Bung Romi, Bung Gilbert Pasaribu dan beberapa kawan-kawan itu sejak lama membuat organ taktis, yaitu FPTR, Front Pejuang Tanah untuk Rakyat. Ya, itu tidak lain dan tidak bukan bagaimana kemudian kita selain mendampingi mendampingi rakyat atau warga untuk bisa mendapatkan alat produksinya, lahan-lahan, juga melakukan pendidikan politik rakyat. Kenapa demikian? Karena kita menyampaikan berkali-kali bahwa ketika terjadi sengketa, sana klaim sini klaim, maka kita kembali pada persoalan pokoknya, yaitu apa? Undang-undang pokok agraria. Karena undang-undang pokok agraria menurut sepengetahuan saya yang pendek, bahwa itu tak lain tak bukan adalah untuk mengatur tata kelola, tata laksana, bagaimana warga bisa mendapatkan akses kepemilikan tanah dan membatasi kepemilikan tanah. Satu contoh misalnya ketika kita menghadapi tanah di Pulau Gadung, yaitu yang selama ini diklaim oleh Krakatau Steel. Sementara mereka tidak pernah bisa menunjukkan tanah itu untuk apa dan mana perencanaannya. Sementara ada sekian ribu warga yang berpuluh-puluh tahun telah tinggal di sana dan memiliki ekosistem hidup, ekosistem sosial, dan menjadikan tempat itu sebagai salah satu faktor produksi bagi mereka. Kemudian misalnya kalau Bung Dedi dan kawan-kawan di kebun sayur, maka Bung Dedi ini sehat, makan sayur terus, makanya kuat kalau lagi di depan gerbang DPR RI. Ya, misalnya satu contoh, ada yang namanya daerah Rawamangun Kayu Putih. Ini beberapa contoh penanganan yang ini juga lagi kita mau konversi di Cilandak ya. Seperti itu, ketika ada tanah yang diklaim oleh YPKUI, nama Yayasan Perumahan Karyawan Universitas Indonesia. Nah, persoalannya adalah YPKUI udah nggak ada, orang yang menepasi masih ada. Kalau tanya UI, kamu mau melepaskan. Jadi ibaratnya orang mau cerai, yang suaminya oke, istrinya oke, tapi nggak disetujui, kayak gitu. Nah, oleh sebab itulah kemudian ini bisa menjadi role model dan kemudian bisa menjadi kebutuhan cloning dalam penyelesaian sengketa tanah di banyak tempat di perkotaan. Ketika kita melakukan desakan politik kebijakan kepada
BPN kemudian menyiapkan role model dalam bentuk Satgas Penyelesaian Penanganan Masalah. Dan akhirnya dibentuk Satgas, Bung Iwan, Pak Dedi. Dan akhirnya rekomendasi Satgas itu menjadi materi bagi keputusan pengadilan. Dan kemudian dilakukanlah yang namanya atau disahkanlah yang namanya redistribusi tanah. Nah, inilah yang kemudian menjadi role model yang bisa kita nanti kelawinkan di banyak tempat, kayak gitu. Yang penting maju terus, pantang mundur, meskipun kaki gemetar. Oke, ya ini tandanya memiliki fungsi sosial. Lanjut. Nah, ini beberapa sejarah pelaksanaan RA dari sebelum kemerdekaan. Saya nggak perlu uraikan, teman-teman udah baca waktu PPAB mungkin ya. Setelah PPAB lah gitu ya. Kalau belum baca ya tinggal nanti baca ulang lagi aja ini. Tinggal dikirim ke handphone masing-masing tanpa ajak. Kemudian di era Soekarno, ya, kemudian tadi disampaikan bahwa Indonesia setelah merdeka punya dua pokok masalah utama, yaitu pertama soal keuangan, kedua soal pertanahan. Maka kemudian dibentuklah panitia pokok, yaitu panitia pertanahan. Lanjut. Sorry, lanjut. Sebelum. Udah. Nah, yang pertama adalah panitia pertanahan, kedua panitia pokok keuangan. Nah, panitia pertanahan ini bergonta-ganti dari panitia Jogja, Jakarta, Suwakyo, Sunario, Sujarwo. Itu nggak ada panitia Buki Kurniadi. Sorry Bang. Ya kan. Ya, sampai akhirnya setelah dekret, karena kelamaan nih gitu kan, setelah dekret akhirnya ini dituntaskan dan lahirlah 3 undang-undang menjadi paket undang-undang pokok agraria. Nah, ininya lanjut. Oke. Lanjut lagi. Oke, jadi ini era-era pelaksanaannya dan kemudian lanjut sampai Orde Baru ya. Dan ini juga sama, era Orde Baru saya nggak perlu sampaikan lagi, tadi sudah disampaikan banyak hal. Ini juga pelajaran setelah PPAB. Oh, KTD ya? KTD, ini juga pelajaran KTD udah dipelajari dan terakhir terima lanjut kekinian. Oke. Nah, jadi teman-teman rekan-rekan semua, kurang lebih hari ini faktualnya adalah kita tantangannya 4 hal ini, yaitu pendaftaran dan pendataan tanah rakyat seperti itu. Sekali lagi, PTSL bukan jalan strategis ke sana, tapi itu adalah jalan taktis ke sana. Dengan begitu kita tahu yang namanya mana status clean dan clear, bahasanya BPN kategori 1, dan mana yang tidak clean dan clear, kalau bahasanya BPN itu kategori 3. Seperti itu. Dengan begitu kita juga bisa melaah lagi mana yang tanah negara, mana yang tanah milik negara. Tanah milik negara tentu adalah tanah yang sudah dimasukkan dalam catatan aset dan disiapkan. Ingat ya, disiapkan peruntukannya buat apa. Sedangkan tanah negara adalah tanah Tuhan atau Tuhan. Ya, tanah yang belum dimasukkan dalam inventarisasi catatan dan itu bisa menjadi abstrak kita kelola manakala kita melekatkan pada fungsi sosial kita. Fungsi sosial kita ya tadi, kalau di kota pemukiman dan tempat usaha, kalau di daerah perkebunan, persawahan, pertanian dan seterusnya. Seperti itu. Ada PP 24 97 kayak gitu. Kemudian terakhir ada Perpres 86. 86 bukan damai,
Perpres 86 tahun 2018 jadi terbaru menjadi Perpres 62 tahun 2023 tentang reforma agraria. Gitu. Itu ada regulasi yang sebetulnya ada. Jadi kalau regulasi kita nggak kalah-kalah lah gitu. Cuma pelaksanaannya aja. Pelaksanaan yang kita sering kalah. Kalau regulasinya nggak pernah kalah. Gitu ya. Kemudian legalisasi tanah rakyat. Ada kala udah clean dan clear. Ini muter aja kan. Ini dari bawah sampai atas. Yang kurang beginilah, kurang kedip mata lah, apa segala macam gitu loh. Padahal sudah clear dan clear gitu. Sampai orang meninggal lah, kepikiran. Ya kayak gitu. Iya, dari yang cucunya masih jomblo sampai punya anak itu kayak gitu lah kurang lebihnya lah. Beberapa problem-problem yang ada gitu. Kemudian ini yang penting redistribusi tanah. Tadi saya sudah contohkan beberapa model seperti itu dan penyelesaian sengketa tanah. Oke, nanti langsung diskusi sudah jam 8 kurang. Terakhir, bagaimanapun juga tentu perjuangan RA itu tidak lepaskan dengan syarat-syarat ya, teman-teman semua. Dalam banyak potret dan beberapa diskusi pustaka dan diskusi non pustaka gitu ya, kurang lebih saya bisa menangkap ada setidaknya 3 syarat utama ya. Pertama tentu adalah kemauan politik yang sungguh-sungguh oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Kemauan politik, motif, niat, nawaitu, tekad, itikadnya itu pertama. Yang kedua adalah ini yang paling penting ini, elit aparatur negara harus bersih dan terpisah dari bisnis ini. Persoalan ini bisnis, jadi bisnis yang primadona, bisnis yang digandrungi oleh siapapun juga, kayak gitu ya. Makanya Bang Muki laporan saya sampaikan berkali-kali ketika bicara dengan mitra saya gitu ya, BPN, bidang hukum dan macam. Saya bicara soal tanah untuk rakyat, saya pastikan saya nggak main tanah. Cukup anak saya yang main tanah sampai kotor. Gitu. Ya, ada insu nggak di ini karena masih bocil-bocil. Kayak gitu loh. Ini perlu kita tegasin. Kalau kata mereka pasti miring pikirannya ke kita. Pasti miring. Karena apa? Emang mayoritas sudah miring. Gitu loh. Ya coba aja kalau misalnya diajak ngopi udah bawaannya ke situ aja gitu loh. Iya, bawaannya ke situ aja. Ke situ jadi bawaannya. Nah, jadi ini yang penting nih. Ya kan elit negara, ya kan kadang-kadang elit ormas juga begini. Saya nggak tahu kalau elit game ini ya. Clean and clean. Soalnya telepon bilang udah sepatu lansip semua. Jangan orientasinya dari situ kan. Kayak gitu. Kalau Bung Ferdi kan sepatu sport. Energik kan. Supaya mudah kan takut dari Kupang ke Jakarta. Oke, yang ketiga tentu ya ini teman-teman GMNI dan siapapun sebetulnya ya, gerakan yang kuat, keras dan hebat dari organisasi rakyat di mana dan dari manapun sektornya dalam rangka memperjuangkan reforma agraria. Saya kalau ngomong kayak gini nih, Bung Ibe, Bang Ugi, Bung Romi, sama teman-teman kadang-kadang dibilang oh macam betul gitu kan. Begitu. Jadi 70% responnya begitu. Macam betul gitu kan. Gitu. Soalnya di depan ada masa depan katanya. Ya tapi gimana gitu kan, namanya bawaannya udah begini. Nah, jadi saya sampaikan bahwa ya ini nggak mau tidak mau menjadi syarat. Gitu. Tapi memang perlu ketekunan. Ya kan, perlu ketekunan. Yang GMNI-nya perlu tekun, pengetahuan lebih di dalam segala macam, termasuk membuka ruang-ruang uji materi di MA untuk perda, di MK untuk undang-undang, di Petun untuk pergub dan sebagainya. Itu juga peluang ya, Bung Meka dan kawan-kawan, Bung Dedi dan sebagainya. Selain juga pendampingan di bawah, termasuk juga membentuk front ekstraparlamenter, karena semua kebijakan tidak hanya bisa
ditentukan oleh intra parlementer atau intra kewenangan yang ada di eksekutif, tapi juga perlu digongkan. Kata orang sekarang no viral no justice, kurang lebih gitulah ya. Nah, gitu. Nah, jadi seperti yang alumninya ya kalau sedikit ada lah gitu kan waktu untuk dampingin di mana aja gitu. Nah, kemudian ini bisa terbentuk simpul dan kemudian dijahit menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, tak terbantahkan, dan bisa melaju dalam satu rampak barisan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.